Alhamdulillah, walhamdulillah, falhamdulillah, thummalhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan narasumber kita semua, Ibu Cendikia Lutfita Nazalia. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk berkenan hadir di tempat kami Bu yang sangat minimalis, sederhana dan ala kadarnya. Mohon izin ya Bu ya. Beliau ini merupakan dari Icon Plus PLN dan juga merupakan aktivis Google. Jadi suatu kesempatan yang luar biasa sekali kita bisa nanti ke depannya dapat ilmu dari beliau, karena insya Allah materinya daging semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para Dewan Guru SMK TI Basma, kemudian rekan-rekan lintas sekolah dari Korwil Ciampea ataupun luar Korwil Ciampea. Ini kalau saya lihat berdasarkan data ini ada beberapa sekolah yang dari Ciampea ya, Korwil, sama dari luar Korwil ya. Dari luar Korwil ini ada SMKN 1 Cibinong ya. Terima kasih banyak kakak-kakak dari SMKN Cibinong yang sudah berkenan datang ke sini. Ini timnya budaya ya. Nah di sini juga ada seniornya, ada namanya Pananang. Beliau juga dari Cibinong juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada perwakilan dari Cibinong kebangetan ya Pak, gitu nanti kita panggil Pananang ya. Alhamdulillah ini paling banyak ya dari SMK N1 Cibinong. Kemudian ada juga dari SMK Statika. Statika, oh ya, ada 2 ya. Terima kasih Kak sudah berkenan hadir di sini. Kemudian ada juga SMK Bumi Sejahtera. Tuhan. Oh ya, terima kasih juga Kak sudah berkenan. Kalau di samping kami tetangga SMP Bumi Sejahtera. Kalau ini high levelnya ya, SMK Bumi Sejahtera. Kemudian ada juga dari lingkup Korwil ya, Korwil Ciampea. Pertama dari SMK Pandu 2. SMK Pandu 2 ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam untuk Pak Haji ya, salam untuk Pak Haji. Kemudian ada juga dari SMK Komputer Indonesia. Oh, ini timnya Pak Ilham ya. Ya, tapi salam, sampaikan salam dari saya Kak. Kemudian ada Pak SMK Cipta Insani. Cipta Insani. Oh ya. Salam juga untuk Pak Jimmy ya, selaku kepala sekolah Cipta Insani. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini menjelang siang kita semua bisa bertatap muka, berwajah, bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat sering salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda mulia. Sedikit mengulas terkait profil SMK TI Basma. SMK TI Basma itu merupakan salah satu program dari Yayasan Basma Pertamina yang ada di Gambir. Jadi salah satu programnya adalah pendidikan. Yang dalam hal ini alhamdulillah sudah membangun SMK TI Basma yang basicnya sistem informasi jaringan dan aplikasi. SMK ini full gratis beasiswa 100% ya, dari mulai living cost, kemudian sarana, bahkan transportasi dan sebagainya kita udah cover ya. Dan ruang lingkupnya itu dari seluruh Indonesia. Ada yang dari paling barat itu Medan, yang dari timur Sulawesi ya, Sulawesi, yang dari utara Kalimantan, yang dari selatan Cilacap ada, Ciamis ya, Ciamis atau apa lah gitu. Jadi ruang lingkupnya adalah seluruh Indonesia Ibu. Dan diseleksi beberapa seleksi, ada kurang lebih ada 5-6 seleksi.
Nah, posisinya SMKT Basma merupakan jurusan yang minimalis, hanya satu kak. Beda sama Cibinong, kalau Cibinong kan banyak ya. Cibinong kemudian ini itu banyak. Kalau di kami hanya satu jurusan, yakni SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Kelasnya juga minimalis juga, hanya 3 kelas. Jadi kelas 10 satu kelas, kelas 11 satu kelas, kelas 12 satu kelas, sama kelas 13 karena kami 4 tahun ya. Satu kelas nggak banyak, nggak 50 tapi rata-rata 22 sampai 24. Jadi minimalis banget. Jadi kalau misalkan nih dibandingkan dengan Cibinong mungkin baina sama iwala antara langit dan bumi gitu. Jadi kemudian salah satu program dari Basmas itu sendiri adalah meluaskan kebermanfaatan Ibu. Jadi agar para donatur yang berzakat kepada kami itu tidak terhenti kepada kami saja. Jadi harus ada meluaskan kebermanfaat. Salah satunya adalah seperti kegiatan seperti ini. Agar penerima manfaatnya bukan hanya lingkup SMKT Basma. Minimal, maksimal area Korwil Ciampea, bahkan maksimal seluruh Jabodetabek. Nah, jadi seperti itu. Nah, prosesnya alhamdulillah pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas terkait AI ya. AI itu pasti sangat familiar ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa AI ini kan sangat memudahkan ya. Bahasa kitanya itu di sini ada AI, sahabat atau ancaman. Ya. Kenapa dikatakan sahabat? Karena mempermudah pekerjaan. Tapi juga bisa kita lihat apakah itu bentuk ancaman. Karena apa? Dengan adanya AI, otomatis pekerjaan-pekerjaan akan dipangkas ya. Yang tadinya misalkan desain kalau misalkan kita mau bikin poster atau desain dan sebagainya, kan biasanya ini ya setting dan sebagainya. Kalau AI kita cukup bilang AI buatkan kami desain untuk orasi misalkan, langsung template-nya itu ada gitu. Belum lagi nanti pemangkasan dalam hal kaitannya dengan programming. Nah, ada yang lebih mengkhawatirkan juga. Saya pernah melihat di media sosial terkait dialog ketiga ponsel ya. 3 ponsel itu saling berdialog. Yang masing-masing ponsel itu ternyata AI gitu ya. Maksudnya ponsel 1 dengan ponsel 2 itu berdialog sama-sama AI, sama ponsel ketiga. Awal mula itu normal. Lama-kelamaan ternyata menggunakan bahasa yang tidak bisa kita ketahui. Nah, khawatirnya nanti kita akan bahas nih yang terkait ini oleh Ibu narasumber gitu. Harapannya silakan kita maksimalkan momen ini untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan. Karena saya meyakini silaturahim itu sangat dahsyat gitu ya. Saya sering bilang ke siswa SMKT Basma, murid SMKT Basma bahwa Mekah dan Madinah menjadi salah satu kota yang sejahtera dan makmur itu bukan karena ada minyak, bukan karena geografisnya, bukan hanya intelektualnya. Ya. Mekah dan Madinah menjadi salah satu kota yang makmur itu karena di dalamnya 24 jam penuh dilakukannya sholat berjamaah. Dan di dalam sholat jamaah pasti adanya silaturahim. Dan silaturahim ini yang menjadikan kota Mekah dan Madinah menyandang predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga sejahtera. Itu karena kedahsyatan silaturahim. Misalkan contoh gini, ada orang yang mau jamaah, you dari mana? Saya dari Zimbabwe. Misalkan, saya dari Somalia, saya dari Ciampea misalkan. Di Zimbabwe itu lagi butuh aplikasi nih, bisa nggak gitu ini? Ini bisa lah. Nah, dari silaturahim ini akan menjadikan manfaat yang sangat luar biasa. Di samping mendapatkan ilmu pengetahuan, rezekinya juga dapat insya Allah. Kalau jodoh itu mah nanti bonus gitu ya. Baik, nanti silakan dimaksimalkan tanya-tanya, sharing-sharing, dan insya Allah acara yang seperti ini insya Allah akan berkelanjutan dengan materi-materi yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan kami dalam hal konsumsi fasilitas kurang memadai atau jauh dari kata pantas.
Kami mewakili manajemen SMKT Basma minta maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Dahlan atas sambutannya. Semoga kita dapat lebih saling mengenal, dapat menjaga hubungan baik agar silaturahmi kita terjalan dengan baik. Masuki acara yang ketiga yaitu foto bersama sesuai adat dan isi adat yang ada di SMKT Basma. Jadi kita foto bersama di awal ya, Kang Teteh Punten. Jadi mungkin boleh berdiri dulu, kita susun formasi untuk foto bersama. Sini aja. Sekarang fokus ke kamera dulu aja, kamera. Lu di tengah. Ya, gini ya, gini. Boleh. Oke, terima kasih. Mungkin boleh kembali. Ngobrol sama teman-teman gitu ya, jadi izin sama ke atasan, alhamdulillah dapat izin gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol seputar AI gitu ya. Tapi sebelum mulai, mungkin bisa slideshow kakak. Oke. Nah sebelum mulai nggak usah tegang-tegang lah, topiknya udah berat ya. Kita ada yang suka nonton film? Jawab dulu, tebak-tebakan di sini ya. Kalau kalian memang beneran suka nonton film, kita mulai. Are you ready? Siapa tahu ini siapa? Baca soalnya apa judul dari film ini dong? Ada yang tahu judulnya? Apa? Salah. Masa Doraemon? Who am I? Wah boleh, nih pilih. Padahal aku mau kasih hint tapi dia tahu. Oke, bener ya judulnya Who am I? Kamu udah nonton ya? Oke, ya cepet ya. Kakak kira bakal lama, karena ini film lama, jadi aku pikir gak bakal keren. Jadi judulnya Who Am I? Who am I? I'm Cendekiel Fiata Nazalia. Aku seorang IT content creator. Kakak punya platform di Instagram. Sama, biar gampang semua platformnya @fiata. Jadi buat teman-teman, karena kebetulan tadi udah dibilang ya sama Bapak, kita di field yang sama, kita di industri IT gitu ya. Kalau pengen belajar yang ringan-ringan boleh ke Instagram kakak, ke TikTok gitu yang suka scroll-scroll aja. Tapi kalau mau belajar coding boleh ke YouTube kakak. Kakak udah YouTube dari 2018 sampai sekarang. Lebih banyak ke soal Android dan AI, jadi kalau pengen belajar soal itu boleh, silakan nonton YouTube. Katanya tadi ada waktu luang ya, bisa buka-buka di hari weekend, dikasih akses ya kak, atau nanti di lab juga kalau mau belajar YouTube dan lain sebagainya boleh banget. Atau yang udah punya LinkedIn, yang udah siap buat kader profesional, boleh connect sama kakak di LinkedIn, nama lengkap kakak gitu ya. Oke? Nah, mungkin tadi udah dikenali sekilas, kakak izin memperkenalkan diri, biar teman-teman percaya ya ini yang diundang beneran dari bidang IT ya. Jadi kakak tuh lulusan teknik informatika, alhamdulillah lulus di tahun 2022, jadi lulusan terbaik juga di jurusan kakak. Terus pernah jadi mahasiswa berprestasi juga untuk perwakilan kampus.
Kemudian di tahun 2004 Januari kakak diundang Google ke Singapura buat mewakili developer creator, satu-satunya creator perempuan yang diundang. Kemudian dulu ada yang namanya Bangkit Academy ya, mungkin nanti kalau teman-teman ada lihat-lihat info akademi boleh banget diikutin. Dulu kakak lulusan Bangkit Mobile Development petnya. Jadi satu semester kakak nggak di kampus, kakak tuker SKS, belajar di luar bareng Google, balik lagi tukar SKS aja gitu. Dulu keren banget, terima kasih loh udah undang kakak hari ini. Oke, nah AI gitu ya. Siapa yang nggak pakai AI? Kalau pakai pasti kakak yakin pakai. Yang nggak pernah pakai AI? Nggak boleh bohong ya. Yang pakai AI, ayo boleh ngaku. Semua pakai ya. Kira-kira AI itu mempermudah apa gimana? Kayaknya beda dari sudut pandang dari guru-gurunya ya. Tapi kalau misalnya seandainya someday nih misalnya AI-nya servernya down, kalian nggak bisa akses, mempermudah? Enggak. Kenapa enggak? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Kenapa? Kan kalian punya pemikiran di kepala kita sendiri. Ketergantungan. Udah ketergantungan. Nah, itu dia makanya hari ini kita bahas soal AI. AI itu sahabat atau ancaman kita sih sebenarnya di masa era digital ini, gitu ya. Nah, sebelum jauh kita simpulkan itu tuh sahabat atau musuh kita gitu ya, atau ancaman bagi diri kita. Sebenarnya ada yang tahu nggak AI itu apa? Ada yang tahu? Ayo, ini masih ada 4 sih. Ada yang mau berani jawab? Mau angkat tangan apa mau garuk-garuk kepala, Mas? Dia kayak, oke, gak jadi. Mau nggak? Mau jawab nggak? Nggak, oke. Ada yang mau berani jawab? Nggak apa-apa. Nggak harus definitif. Menurut kalian aja, Kak. Menurut aku AI itu kayak gini sih. Ada? Ayo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita tanya aja. Sepengalaman adik-adik kakak di sini. Iqbal. Iqbal. Yang mana Iqbal? Ayo Bal, sini Bal. Jangan malu-malu lah. Bal, kamu jangan malu-malu Bal. Jangan tanya AI dulu apa AI ya Bal. Nggak usah tanya AI. Langsung jawab aja Bal. Bal, jangan nyontek Bal. Sini Bal. Menurut Iqbal apa AI? Kalau menurut saya AI itu sistem yang bisa membantu manusia atau artificial intelligence. Nah, ada lagi nggak? Udah. Gimana teman-teman? Oke nggak? Oke. Gimana? Satu aja Bal. Semua semuanya. Yang mana Bal? Oh yang ini. Ada junior. Gak apa-apa ya, benar sih Bang, AI itu artificial intelligence, benar Bang, setuju. Ya benar, yang dia membantu manusia, gak apa-apa. Nah, kenapa sih semua orang ngomongin AI? Siapa yang gak tahu AI saat ini? Pasti semua tahu kan, teman-teman juga pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi teman-teman perlu tahu bahwa AI itu dibangun pakai apa gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman cuma tahu cara pakainya. Gimana kalau tiba-tiba CEO-nya bisa gini deh, kakak kasih bayangan. Teman-teman biasanya, misalnya sehari-hari di sini yang nyiapin ada kokinya gitu ya, ada mas-mas atau mbak-mbak yang bantu nyiapin makan teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman ini nggak punya skill masak gitu, nggak punya skill potong bawang, nggak punya skill kemudian masak, ngerebus, numis gitu ya, atau ngegoreng gitu ya. Pokoknya tahu terima beres aja, pagi-pagi udah disiapin makanan gitu kan. Kayak sekarang teman-teman udah terima kotak makanan gitu. Gimana suatu saat si koki ini sakit gitu, cuman ada bahan mentah, masih bisa makan?
Enggak kan ya, makanan jadi nggak enak kan. Nah itu sama kayak AI. Jadi kalau teman-teman masih sekarang cuman sebatas user aja, yang make aja, tanpa tahu sebenarnya gimana sih AI ini bisa bekerja gitu ya, atau gimana sih best practice pakai AI ini biar kita nggak cuman ketergantungan aja sama dia. Nah ini yang teman-teman mindsetnya perlu ubah, karena bisa jadi misalnya perusahaannya bangkrut gitu ya, kita nggak pernah tahu ChatGPT bangkrut misalnya, atau Gemini bangkrut, terus nggak ada AI, teman-teman nggak pernah tahu. Yang biasanya tanya AI gitu ya, gimana dong ini jawabnya gitu, atau gimana dong cari ini nih, kayaknya muka-mukanya pengakuan dosa semua gitu ya. Iya kak, aku lihat di AI kok kalau disuruh sama guru. Nah betul betul ya. Nah jangan sampai kayak gitu ya, karena definisi AI itu adalah assistant tools. Assist itu apa? Membantu. Tools itu alat, berarti alat untuk membantu, bukan main tools ya, bukan alat utama yang kalian pakai. Jadi kalau ketika alat ini pun nggak ada, ya udah sebenarnya nggak apa-apa karena dia assistant tools. Kita tetap bisa pakai pemikiran kita, critical thinking kita dan lain sebagainya. Oke? Nah, mungkin kakak jelasin dulu, dan biar teman-teman tahu juga. Di sini ada yang udah pernah ngulik-ngulik Python, belajar seputar AI, ada? Udah? Pernah? Pernah atau nggak pernah ini? Pernah ya? Udah pernah. Nah mungkin kalau biar tahu dulu ya, jadi AI itu adalah otak buatan yang bisa meniru cara berpikir manusia. Makanya kakak kalau misalnya buka di ChatGPT nanya, bikinin resep ini, atau nanya, buatin programming website ini, dia bakal kasih seolah-olah dia programmer gitu kan. Seolah-olah dia tahu semuanya, kayak manusia lah gitu. Makanya ini kalau teman-teman, atau contohnya di sehari-hari kita kayak Maps. Tahu nggak kenapa Maps itu bisa kasih jalur tercepat? Karena di sana ada AI, dia bisa baca data dan ngasih tahu, oh ini jalur yang tercepat gitu. Kemudian ada kalau teman-teman misalnya buka website apa gitu ya, pasti ada chatbotnya yang jawabnya paling cepat. Kalau dulu mungkin sebelum ada AI ini jawabnya paling nunggu si agentnya jawab gitu ya, orang dari kantornya yang jawab gitu. Kalau sekarang udah cepet banget karena udah ada AI gitu. Jadi ini definisi dari AI. Tapi AI ini nggak serta-merta tiba-tiba jadi sama kayak kita manusia. Dia dibangun sama yang namanya machine learning. Ada yang udah tahu machine learning? Mesin belajar. Betul, tapi benar, secara definisi itu benar. Jadi machine learning ini adalah konsep di mana AI ini belajar gitu. Belajar tanpa harus diprogramming detail. Di sini udah belajar pastikannya if else, kondisi, switch, do while do gitu kan. Udah kan? Kalau kita misalnya pengen bikin penjualan, itu berapa banyak if? Kalau jual goreng bakwan 3.000, if-nya 3.000 dan happen apa gitu ya. Berapa banyak? Bayangin kalau kita jualan 1.000 produk gitu ya. Alangkah banyaknya kondisi. Nah, beda dengan AI gitu ya. Kalau AI itu belajarnya dari data tanpa harus diprogramming secara detail gitu ya. Oke, jadi tanpa harus diprogramming secara detail. Kebetulan kakak skripsinya waktu itu ngambil machine learning juga. Jadi kita harus ngumpulin data, kemudian kita bisa nge-training AI data ini, nanti dibedain kucing sama anjing misalnya gitu ya. Nah, kalau kita manusia kan pasti gampang ya kak, ini yang kucing, ini yang anjing gitu kan. Tapi kalau yang manusia, gimana bedainnya? Kalau yang mesin gimana? Kan gak semudah itu, kita butuh latih. Nah ini konsepnya pakai machine learning. Nanti kakak kasih tahu di dalam machine learning itu apa. Lebih dalam lagi, yang sekarang udah mulai teman-teman tahu gitu ya, ada neural networks. Jadi di dalam machine learning gitu ya, buat bikin model atau buat bikin kayak ChatGPT itu gampang ya, kita tuh harus ngelatih gitu. Sama kayak gini, kakak ujian, kakak belajar, mungkin hasil nilai kakak besok bakal jadi bagus. Sama, mesin ini konsepnya kayak gitu juga. Model ini mesinnya juga kayak gitu. Kalau dia belajar, mungkin modelnya jadi bagus. Tapi kalau dia enggak belajar, enggak di training, dia enggak baca buku, misalnya enggak baca apa-apa, pasti modelnya jadi jelek. Gitu. Jadi makanya
data ini jadi penting banget di dalam AI dan machine learning dan semua ini gitu ya. Makanya pernah dengar nggak? Data itu is a new mining. Data is a new mining. Udah kayak tambang ya, udah kayak hal-hal yang sangat berharga sekarang data itu. Makanya kalian sering dengar ya, bocor data kita panik gitu kan. Karena memang sepenting itu. Bayangin kalau dia orang yang jahat gitu ya punya data kita dilakukan, kemudian dilakukan untuk hal-hal yang nggak benar, jadi ini sangat berbahaya gitu ya. Nah ini jadi penting banget. Kemudian yang sekarang teman-teman tahu nih, nah ini deep learning gitu ya. HP-nya yang pakai Face ID ada. Nah itu lebih kompleks lagi karena mengenali muka yang setiap orang ini sangat-sangat berbeda gitu ya. Itu konsepnya pakai deep learning. Jadi ya